Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini saya akan masuk. Aduh. Jadi pada video pertama ini eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Selamat datang di channel Faizna Muhammad. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo. Oke, jadi ini adalah video pertama saya dan nanti saya akan membuat beberapa konten. Nah, konten untuk yang sekarang ini saya akan beri nama Kawan Matematika. Nah, jadi Kawan Matematika ini adalah intinya sharing tentang matematika itu sendiri. Ya, meskipun saya belum menjadi seorang ahli matematika, tapi sejauh ini saya menjadi kawan matematika. So, bagi kalian yang pengen bisa matematika, yuk menjadi teman matematika. Sekarang kita masuk ke videonya. Yuk. Oke, kita mulai. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang perbandingan vektor dan koordinat. Kita kasih bold aja. Ya. Nah, jadi jika suatu titik terletak pada sebuah garis atau ruas garis, misalkan titiknya adalah titik P, terus ruas garisnya kita beri nama ruas garis AB. Nah, misalkan titik P tersebut terletak pada ruas garis AB, sehingga titik P ini membagi ruas garis AB dengan perbandingannya M berbanding N. Diperoleh hubungannya bentuknya seperti ini. AP berbanding PB sama dengan M berbanding N, atau AP berbanding PB sama dengan M berbanding M plus N. Nah, ini kita persempit aja. Oke. Nah, jadi diperoleh hubungannya seperti ini. Ada AP berbanding PB sama dengan M berbanding N, atau AP berbanding PB sama dengan M berbanding M tambah N. Jadi oke, kita langsung berikutnya aja ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi karena ada atau berarti ada dua. Untuk yang pertama, vektor AP berbanding dengan vektor PB sama dengan M berbanding dengan N. Oke, berarti ada garis AB. Nah, terus kita bikin garisnya. Oke, di bold dulu biar kelihatan. Nah, jadi si titik P ini nggak mesti tengah sih. Yang penting di antara titik A dan titik B untuk yang pertama. Nah, ciri-cirinya untuk yang pertama ini adalah searah. Jadi, dikatakan searah karena vektor AP ini searah dengan vektor PB. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang M sendiri adalah vektor AP. Sedangkan yang N adalah vektor PB. Itu. Jadi searah ketika si AP-nya ke kanan atau positif, berarti PB-nya juga positif. Jadi
Kalau positif salah satu, berarti semuanya positif. Atau kebalikannya, salah satu negatif, berarti semuanya negatif. Gitu. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, AP berbanding PB sama dengan M berbanding M tambah N. Oke, salah satu contohnya aja ya. Oke, kita bikinin dulu deh. Oke, di sini misalkan P-nya. Nah, di sini P. Kita bikin garisnya. Oke. Jelas kalau misalkan yang pertama searah, berarti untuk ciri-ciri yang bentuk kedua ini adalah berlawanan. Berlawanan. Ini landscape. Oke, berlawanan. Jadi berlawanan seperti gimana? Di sini kan AP berarti dari kiri sampai ke kanan. Nah, jadi perbedaan dengan yang pertama dulu ya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu titik P-nya di antara titik A dengan titik B. Berbeda dengan yang kedua, titik P-nya bukan di antara titik A dengan titik B, tapi di luarnya. Gitu. Nah, nanti bentuknya bisa juga tukar. Jadi di sini B, di sini A, di sini P, atau P-nya di sini. Gitu. Jadi ini untuk salah satu contohnya aja. Jadi vektor ada di sini ada ini kan AP, berarti AP dari A sampai ke P dan dari P sampai ke B. Jadi berlawanan. Misalkan AP-nya adalah positif, maka PB-nya adalah negatif. Nah, untuk yang ini AP-nya itu adalah oke, kalau misalkan pengen ngikutin bentuk yang ini, berarti kita rubah. Ini P-nya di sini, terus di sini A, nah di sini B. Kayak gitu. Yang penting titik P ini tidak di antara titik A dan titik B. Oke, kalau mengikuti yang ini ya. Pertama AP berarti A ke P. Misalkan arahnya ke kiri, berarti ini kita beri nama M. Berarti yang ini N. Gitu ya. Nah, sini AP berbanding PB. AP adalah M, misalkan ke kiri berarti negatif, terus PB dari P sampai ke B, karena ke kanan positif. P ke B, perhatikan dari P ke A adalah M, dari A ke B adalah N, berarti PB adalah M tambah N. Jadi seperti itu ilustrasinya. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke rumusnya. Karena di sini dulu adalah perbandingan vektor dan koordinat, berarti nanti ada perbandingan vektor dan ada perbandingan koordinat titik. Oke, yang pertama kita masuk ke rumus perbandingan vektor. Oke. Rumus perbandingan vektor, rumusnya adalah vektor P sama dengan M dikali vektor B tambah N dikali vektor A per M tambah N. Nah, kita pakai spasi biar kelihatan agak kelihatan. Oke, biar kelihatan lagi diperbesar aja. Dua cukup lah. Oke. Jadi rumusnya adalah M dikali vektor B tambah N dikali vektor A per M tambah N. Itu ya. Oke, jika P merupakan titik tengah
AB, maka rumusnya adalah vektor P sama dengan vektor A tambah vektor B, A tambah vektor B per 2. Oke, rumus perbandingan vektor ya. Jadi rumusnya adalah vektor P sama dengan M dikali vektor B plus N dikali vektor A per M tambah N. Selanjutnya, jika P merupakan titik tengah AB, maka rumusnya adalah vektor P sama dengan vektor A tambah vektor B dibagi 2. Seperti itu. Oke, ya, selanjutnya kita ke rumus perbandingan koordinat. Oke, di rumus perbandingan koordinat, karena kita tahu di vektor itu ada 2 ya. Pertama vektor di ruang 2 dan vektor di ruang 3. Berarti untuk rumus perbandingan koordinatnya pun sama, ada di ruang 2 dan di ruang 3. Sebetulnya di rumus perbandingan vektor juga sama, ada di ruang 2 dan di ruang 3, tapi konsepnya sama ya. Jadi yang jelas bahwa seperti ini bentuknya gitu. Oke, lanjut kita ke rumus perbandingan koordinat. Untuk yang pertama, misalkan rumus perbandingan koordinat berarti RPK aja ya. RPK di ruang 2. Sorry. Ya. Di R2. Kita besar. Oke. Untuk yang kedua, RPK di ruang 3. Copy aja. Oke. RPK adalah rumus perbandingan koordinat. Ya, untuk yang di rumus perbandingan koordinat di ruang 2, rumusnya adalah, kita bikin dulu, sebetulnya sih sama aja. Nanti juga kalian paham. Oke, XP sama dengan M dikali X2 plus N dikali X1 per M tambah N. Oke, adalah rumusnya ya. XP sama dengan M dikali X2 tambah N dikali X1 per M tambah N. Gitu. Karena di ruang 2 berarti ada 2. Yang satu lagi, ya kita copy aja. Oke, berarti selain X apa? Ada Y di ruang 2 ya. Berarti di sini bukan XP lagi, namanya adalah YP. YP sama dengan M dikali Y2 tambah N dikali Y1 per M tambah N. Jadi bentuknya sama aja. Nah, itu perbedaan ya. XP sama dengan M dikali X kuad X2 plus N dikali X1 per M tambah N. Dan YP-nya juga sama, M dikali Y2 plus N dikali Y1 per M tambah N. Begitupun jika P merupakan titik tengah AB, koordinat titik P dapat ditentukan dengan rumus XP. XP sama dengan, oke, jadi sebetulnya ini juga bagi yang belum bisa sambil belajar, nanti equal di Word.
Ya, bagi yang belum tahu simbol yang ini sebelah mana untuk bikin bentuk seperti ini, sebelah mana. Nah, bisa belajar aja. Sama saya juga bisa. Oke, karena di ruang 2 berarti di 2. Berarti yang ini Y. Nah, di zoom dulu ya, di zoom, di resize. Resize jadi 20. Sama. Di ruang 2 ada X dan ada Y gitu ya. Nah, jika P merupakan titik tengah AB, maka rumusnya adalah XP sama dengan X2 tambah X1 dibagi 2 dan YP sama dengan Y2 tambah Y1 dibagi 2. Tuh. Oke, tidak beda jauh dengan di ruang 2, di ruang 3 juga sama bentuknya. Maka saya kopas aja di sini. Seperti itu. Ya udah sama kayak gini. Berarti karena ada 3, yang juga saya copy ke sini, kasih koma di sini. Nah, terus yang terakhir karena 3 berarti dan yang Z-nya kita ganti ini jadi ZP M dikali Z2. Beda ya, ada Z2 ya. N dikali Z1. Yang ininya, jika P merupakan titik tengah AB, koordinat titik P dapat ditentukan dengan rumus. Nah, itu juga sama. Oke, kita pindah ke sini aja untuk yang di ruang 3 biar rapih. Nah, sama aja sih. Nah, berarti di sini koma. Kita copy dulu yang ini. Di sini kita kasih dan ini diganti dengan huruf Z. Ya, oke, nanti kita masuk ke contoh soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Saya ada 3 contoh soal. Yang pertama, nyatakan vektor-vektor posisi dari titik berikut dengan vektor A dan vektor B jika D membagi AB dengan perbandingan 2 berbanding min 1. Oke. Untuk melatih ingatan kita, maka setiap rumusnya harus ditulis ulang. Nah, ini juga sama saya, padahal bisa dikopas ya. Tapi ya biar makin ingat. M dikali vektor B tambah N dikali vektor A. M tambah N. Oke, kita perbesar aja. Nah, 20 deh. Oke, sama dengan. Oke, untuk di sini M-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena selalu M berbanding dengan N. Ya, jangan sampai kebalik. M dulu baru N. Gitu. Oke, berarti M-nya adalah 2. Nah, karena B-nya di sini tidak diketahui angkanya berapa, A-nya cuma vektor A, B-nya cuma vektor B, berarti di sini vektor B di sini berarti sama ditulisnya dengan vektor B juga. Tuh. Berarti di sini 2 dikali vektor B ditambah N-nya adalah min 1 dikali vektor A. Ini. Oke, per M tambah N 2 ditambah min 1 sama dengan, oke, 2 dikali B berarti jelas 2B atau 2 vektor B. Kita pindah ke sini. Min 1 dikali A berarti jadi min vektor A. Gitu ya. Oke, sip.
2 ditambah min 1 jadi 1. Nah, karena per 1 berarti jawabannya kita hilangkan per 1-nya. Saya sengaja tulis biar tahu asal-usulnya. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah 2 kali vektor B dikurang vektor A. Gitu ya. Oke, berikutnya. Vektor posisi A dan B berturut-turut adalah min 1, 5, 4, dan 7, 3, 3. Titik P terletak pada ruas garis AB sehingga AP berbanding PB sama dengan 3 banding 4. Tentukan vektor posisi titik P. Oke, berbeda dengan soal yang pertama. Soal yang kedua ini, vektornya diketahui nilainya. Untuk vektor A, min 1, 5, 4. Vektor B, 7, 3, 3. Nah, untuk yang ini kan tidak diketahui nih. Dia di ruang 2 atau di ruang 3-nya kita nggak tahu. Nah, sedangkan di sini, yang nomor 2 kita tahu angkanya. Bahwa yang nomor 2 ini berada di ruang 3. Vektor A-nya adalah ini, vektor B-nya adalah ini. Oke. Dengan rumus yang sama, karena untuk mempersingkat waktu ya, insya Allah udah hafal, kita copy aja rumusnya. Nah, gitu. Sama dengan oke, yuk. M-nya di sini adalah 3 ya, 3 berbanding 4 berarti 3. B-nya adalah 7, 3, 3. Oke, berarti di sini kita pakai ini. Terus pakai matriks. Nah, 7, 3, 3. Oke, tambah N-nya. N-nya adalah 4. Oke. A-nya adalah min 1, 5, 4. Ya. M tambah N berarti 3 tambah 4 sama dengan ini kopas aja ya. Ketiga ini harusnya ada berusaha. 3 dikali 7, 3 yang mana? 3 yang ini. 3 dikali 7, 21. Kita ganti. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 3, 9. Berarti di sini 9 dan 9. Oke, lanjut. Ini dihilangkan lagi. Ya. Selanjutnya. 4 dikali min 1. Berarti jadi min 4. 4 kali 5, 20. 4 kali 4, 16. 3 tambah 4, 7. Ya. Oke, jadi berikutnya kita copy lagi segini. Oke. Nah, gitu ya. 21 ditambah min 4. Berarti jadi 17 ya. Ya. 9 tambah 20, 29. 9 tambah 16, 25 per 7. Jadi jawabannya adalah pertama 17 dibagi 7 berarti 17 per 7 aja ya. Oke. Yang kedua berarti 29 per 7. Yang ketiga berarti 25 per 7. Ya, jadi jawabannya adalah 17 per 7, 29 per 7, 25 per 7. Nah, tidak bisa disederhanakan lagi, berarti ini jawaban terakhir. Oke, untuk yang nomor 3, tentukan koordinat titik P yang terletak pada garis AB jika A 320, B min 2 min 35, dan AP berbanding PB 7 berbanding min 2. Oke, tentukan koordinat titik. Nah, karena yang di ruang 3 berarti sampai Z ya, X, Y, Z. Nah, pakai rumusnya ini. XP MX2 plus NX1. Nah, ini. Oke, kita copy aja.
mempersingkat waktu, bukan mempersingkat, mengefisiensikan. Oke, ini udah benar rumusnya. Langsung aja sama dengan, nah baru kita masuk ke soalnya. Yuk, M-nya adalah 7. Oke, perhatikan ini adalah yang X dulu ya. X-nya di A, X-nya adalah 3. Karena kita kan tahu bahwa penulisan adalah X, Y, Z. Itu punya ini, X, Y, Z, berarti X-nya adalah 3. Untuk yang A, untuk yang B adalah min 2. Di sini kan X2. Nah, X2, X1, bukan XA, XB. Gitu ya. Jadi 2 itu artinya yang B, 1 itu artinya yang A. Jadi X1 adalah X yang pertama untuk yang titik pertama, X2 adalah untuk titik yang kedua. Gitu. Karena X2 di sini berarti yang kedua, setelah A berarti B. X-nya adalah min 2, berarti 7 dikali min 2. Ditambah N-nya adalah kebetulan min 2 lagi. Nah, berarti tulis lagi min 2 dikali X1-nya adalah 3 per M tambah N. 7 tambah min 2 sama dengan 7 dikali min 2 min 14 ditambah min 2 dikali 3 min 6. 7 dikurang 2 berarti jadi 5 sama dengan min 20 per 5 sama dengan 4. Min 4. Ya. Ini baru yang X, sekarang kita ke Y. Yang Y berarti pakai, sebetulnya sama aja, cuman biar afdol karena ini bisa dikopas. Jadi kita lanjut di sini yang Y sama dengan M-nya sama 7 dikali Y2 berarti Y yang B yang kedua ini adalah min 3 ditambah N-nya adalah min 2 lagi sama dikali Y1-nya adalah 2 per 7 tambah min 2 ya, sama aja. 7 tambah min 2 sama dengan 7 dikali min 3 min 21 di sini tambah min 4 ya, ini 5 sama dengan min 25 per 5 sama dengan min 5. Oke, yang terakhir yang Z salah yang ini. Nah, ini mirip-mirip ya, jangan sampai salah. Kalau kopas tuh gitu jadinya, salahnya total. Harus jadi ingat-ingat. Oke, sama dengan, ya ingat sih, cuman cepat saja. M-nya sama ya, 7. Kita masuk ke sini dulu. Z2 berarti Z yang kedua, X, Y, Z 5.
ditambah N-nya adalah min 2 juga sama. Terus set kesatunya adalah 0. Jadi dikali 0, M tambah N, 7 ditambah min 2. Sama dengan 7 dikali 5, 35. Plus min 2 kali 0, 0 per ini jadi 5. Sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Oke, jadi jawabannya adalah pertama min 4, keduanya min 5, ketiganya 7. Oke, demikian untuk kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan di share juga ya. Silahkan dicek video-video saya yang lainnya untuk materi yang lainnya juga. Oke, salam kenal dan terima kasih.